Sekarang beliau ingin menjelaskan tentang hakikat dari ibadah. Ya, fadinullahi ibadatuhu wa ta'atuhu wal khudu'u lahu. Nah, beliau menjelaskan bahwa agama Allah, agama Islam ini substansinya adalah ibadatuhu, peribadahan kepadanya, wa ta'atuhu, ketaatan kepadanya, wal khudu'u lahu, dan tunduk kepadanya. Ini substansi dari agama Allah, agama Islam. Ya, ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, tunduk kepada Allah. Ya. Wal ibadatu aslu ma'naha, dan ibadah makna dasarnya adalah ad-dul, merasa hina. Ini jemaah. Ibadah makna dasarnya adalah ad-dul, merasa hina. Ya. Yuqalu tariqun mu'abbadun. Dalam istilah bahasa Arab ada istilah jamaah tariqun mu'abbad. Ya, jadi orang Arab sering menyebut istilah tariqun mu'abbad. Ya, tariq artinya jalan, mu'abbad kalau terjemahannya yang diibadahi. Tapi bukan maksudnya jalan diibadahi. Ya, tapi maksudnya adalah idza kana mudallalan qad wati'athu al-aqdam. Ya, dikatakan tariqun mu'abbadun, jalan yang mu'abbad. Ya, ketika jalan itu dihinakan dengan cara diinjak-injak oleh kaki. Ya, jadi ada jalan yang itu diinjak oleh kaki jamaah. Kan itu namanya dihinakan kan? Dihinakan. Nah, istilahnya dalam bahasa Arab familiar dengan istilah tariqun mu'abbad. Jalan yang mu'abbad artinya direndahkan karena diinjek-injek oleh kaki. Nah, demikian pula lah asal makna ibadah. Makna dasar dari ibadah adalah az-dzul, merasa rendah. Ya. Maka kalau kita dikatakan sebagai hamba Allah, berarti harusnya kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan malah merasa sombong, merasa tinggi. Ya, harusnya setiap saat kita merasa rendah di hadapan Allah, hina di hadapan Allah. Ya. Kenapa? Karena kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan karena kita diperintahkan, diwajibkan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahkan kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana mungkin rasa merasa rendah itu tidak muncul jamaah? Ya. Maka kita harus senantiasa memunculkan rasa rendah dan rasa hina di hadapan Tuhan yang menciptakan kita ini. Baik. Kata penulis, lakinnal ibadatal ma'mura biha tatadammanu ma'na dzul. Nah, ibadah yang diperintahkan itu mengandung makna kerendahan. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan jamaah sekalian. Asal makna ibadah adalah ad-dzul, merasa rendah. Ya, kenapa ritual-ritual itu disebut sebagai ibadah? Ya, salat disebut sebagai ibadah, puasa disebut sebagai ibadah. Kenapa semua ritual-ritual yang Allah Ta'ala perintahkan disebut ibadah? Ya, karena ini merupakan bukti kerendahan dan ketundukan kita kepada Allah. Ya, baik, kan itu kan asal makna ibadah apa? Azul. Ya, makna dasar ibadah itu merasa rendah. Nah, kenapa jamaah sekalian al-ibadah al-ma'mur biha ya yusamma al-ibadah atau tusamma al-ibadah? Kenapa ritual-ritual yang diperintahkan itu disebut dengan ibadah? Karena itu menjadi bukti kerendahan kita dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salat ibadah. Ketika kita menjalankan salat itu bukti, ya Allah, ini bukti saya merasa rendah di hadapan Engkau ya Allah. Ya. Ketika ada panggilan adzan, ya, ketika masuk waktu Isya, kita menjalankan salat ibadah. Ya. Kenapa salat ini disebut ibadah? Atau kenapa ibadah itu disebut ibadah yang artinya rendah? Karena ini merupakan bukti kerendahan kita, merasa rendah dan merasa hinanya kita di hadapan Allah. Ya,
tatkala kita berdoa kepada Allah, tatkala kita puasa kepada Allah, ini seakan-akan kita sudah mengatakan, ya Allah, hamba membuktikan ketundukan hamba, hamba membuktikan rasa rendahnya hamba dan hinanya hamba di hadapan Engkau ya Tuhan. Itu jamaah. Kenapa sholat, kenapa puasa, kenapa itu disebut ibadah? Ya, kenapa tidak disebut yang lainnya? Bukankah ibadah maknanya merendahkan diri? Iya, karena itu bukti kita merendahkan diri di hadapan siapa? Allah. Maka kalau kita tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa, berarti ini menunjukkan kesombongan kita kepada Tuhan. Ya, bagaimana mungkin kita sombong kepada Allah Azza wa Jalla? Ya, sementara seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki kehancuran kita jamaah, ya, satu saja saraf itu diputus oleh Allah, sudah kehidupan kita itu Pak. Ya, saraf tulang belakang Allah Ta'ala satu saja diputus oleh Allah Azza wa Jalla, sudah kita lumpuh. Ya, luar biasa jemaah. Tapi kadang kita ini merasa sombong di hadapan Tuhan. Apa bukti kesombongan kita jemaah? Bukti kesombongan kita adalah karena kita tidak mau membuktikan ketundukan itu dengan menjalankan ibadah kepada Allah. Puasa yo sik ngombe bae Pak ning warung. Nggih. Allah Ta'ala melarang apa itu namanya? Judi. Ya. Allah Ta'ala melarang judi. Jelas judi haram. Ya. Dia tidak mau membuktikan ketundukannya dengan menghindari judi. Dia tetap saja berjudi. Entah yang namanya togel atau apalah. Ya. Kita kembali jamaah. Lakin al-ibadah al-ma'mura biha tatadammanu ma'na dzul. Ibadah, ritual-ritual ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan mengandung makna perendahan, karena tadi ini bukti kita merendahkan diri kepada Tuhan. Ya,